Tutur Haji Saraswati melihat sebuah ajaran tentang ngomong Bali harus dikat link di telu. Maka Raga Dadi Nak Bali yen nyatuang aksara hanya boleh telu kan. Raja Pati ngomong Pati itu. Hah? Cuma bahaya. Bahaya tuh diolah ampun ngawang itu. Ingat di Bali itu secara ritus maupun situs itu sing ada yang namanya ritus memproses atma ke skala niskala. Skala niskala. Yang cuman artinya Buana Agung, Buana Alit, skala niskala. Baru nanti kita ngomongin nanti penyatuannya gitu. Ini kita coba bahas dulu secara terpisah. Di Buana Agung cen skala niskala, di Buana Alit cen skala niskala. Oke, kita mulai dari Buana Alit. Di Buana Alit kita cen wujud kita. Kan Raga sadar nih apa sing sadar nih? Sadar kan? Berarti kan tahu siapa diri ana. Diri Raga kan nawang nih. Secara skala cen diri Raga secara skala. Secara skala itu. Coba kita diskusi. Kenapa Pak Ngurah? Siapa diri Anda secara skala? Kone skala dan terukur dan diukur, nyata dan tidak nyata. Secara nyata siapa? Oke. Tubuh ini hidup sing. Apa nih kerana hidup? Jiwa nih hidup. Oke. Terus dia nado nak pingsan hidup apa mati? Hidup. Ada nak buduh. Skala jen mindset kita kalau kita bicara di tubuh, berarti kita sudah berbicara tentang cara pandang orang Barat, fisik, cara pandang dunia sekarang ini. Berarti kita berbicara manusia, benar nih kan? Sebagai manusia, ya, secara fisik ini tubuh kita ini, fisik inilah skala kita. Tapi cara pandang leluhur kita, apa sih tubuh ini? Skala ini cen, skala ini cen sih gitu. Karena kita akan membedah nanti ngomongin yang mopat apa semua mekejang nih. Kan nyata nih, ini nyata nih. Dulu menghayal ilah-ilah, ani nyata nih. Ya. Secara nyata bahwa skala dan niskala gitu. Skala, niskala gitu. Bukan niskala gitu. Skala dan niskala gitu. Skala dan niskala. Karena kan oh yang dan purun kan nis gitu. Nah, apa ini kan nis gitu. Ni ini kan tidak nyata dan tidak nyata gitu, betul. Artinya terukur dan tidak terukur. Tapi kan kita harus breakdown, jelaskan tidak nyata itu seperti apa sih gitu. Oke. Maka secara skala bahwa diri kita itu adalah gini. Yang Raga Nak Bali kan Raga, yang Raga Nak Bali, oh raga. Bukan raga bahasa Indonesia. Mungkin pentingnya kita menguasai bahasa ibu.
Nggih raga niki saking anu. Ini kan terkait dengan Krisariro itu nih. Anggo Sariro, semua Sariro, Studio Sariro. Niku tatwo niku. Yang bahasa tatwo antara gini, nanti kita akan bisa bahasa tatwo gitu. Niki tiang tan ngomongin tatwo, tapi tiang ngomong tutur nih. Hari ini tiang berbicara tutur tan ngomong tatwo. Yang tadi, makanya kadang-kadang sering kita terjebak dalam sebuah kelas-kelas orang yang menggunakan literasi sebagai bahan acuan untuk bergizi. Tatwo aja, tapi sing bekengidang membedahkan. Tiang bukannya tidak bicara tatwo, tapi tutur nih, tiang nutur niki. Sehingga bahasa niki nggih niki bahasa tatwo niki, bahasa tatwo niki. Maka harus ngerti ngang bahasa ibu niki. Penting sekali. Jadi dalam proses niki kita harus bicara niki. Nggih. Maka skala kita adalah pikiran, jiwa dan raga. Kan raga sering we raga le anu nih kan. Tapi raga itu mindset kita sekarang apa? Raga, bahasa Indonesia apa bahasa Bali nih? Enggak. Maka raga bahasa tiang nanggon bahasa Bali nih. Tutur kan bahasa Bali nih. Ampun nang. Iya. Di raga nenen pasti kan ngelah jiwa dan pikiran. Tapi di dalam coba aja sengal raga sing ngelah pikiran kan tadi. Coba raga sing ngelah jiwa kan tadi. Apalagi sing ngelah raga boy jangan. Maka ini satu kesatuan. Tutur Haji Saraswati melihat sebuah ajaran tentang Ngamobari harus dikatling di telu. Maka raga dadi Bali yen nyatuang aksara hanya boleh telu kan. Api angin. Anggung mah kan satu aneh begini. Yen raga dot lebih maka akan dapat sehingga kita berbicara tentang panca mahabuta mara 5 aksara tadi. Sing banget raga melajin lebih kentu kenapa itu nanti lain satuan. Karena nih maka kita harus lihat dari telu. Ditutur Haji Saraswati. Mansing raga kan telu ngomong manusia pasti lu mau ni kedi Purusa Pradana wong kan ini ringkas di wong sehingga di dalam konteks ragama Banten jang canang jeleeng api ang gede seni tis ayam mang ung terus raga jang ung mang kan terus gitu nih kok lelakunya memantra terus membanten nak Bali sadar sing mundur kan tadi yang tapi bagi orang-orang sekarang kalau berbicara dogma dengan sing tadi pemangku nak ngoneng benar. Cuman kan sing dasar nih yang sing tadi menurut lontar kene kena. Karena yang di jangkauan kita, yang ada di jangkauan sebagai manusia gitu. Sebagai manusia, bukan sebagai siwa. Lain tuh Ben. Maro kita ngomongin dasar. Apakah bukan berarti kita tidak akan berbicara itu? Pasti berbicara tentang itu. Tapi sebagai manusia, ani kasat mata, ani boleh yang kasat mata kita lihat itu ya tertelu kan. Ngomongin api pasti di dalam api, ya dangin tuh ngomong skala tuh. Coba makin apa nyet dek. Waduh di api. Coba di skala nih. Waduh angin di api, itu manis kalau nih. Paham maksudnya? Apakah itu sengenah, tapi kan ada. Coba diteliti, di breakdown apa semua pasti akan dengan pembuktiannya. Coba tekap di sini angin, mati api. Berarti itu membuktikan bahwa ada. Dan bunyinya sedang ada kebakar semprot ngede nang api, ulu siam ya ngede nang api. Maka di dalam konteks skala, maka raga kita ini kok tidak akan bisa sehat
Kalau sing ada jiwa, jak pikiran sehat gitu, maka ketelu ini harus koheren. Ya kan? Benar. Bahkan sekarang pikiran itu apa sih? Jiwa itu apa sih? Raga itu apa sih? Gitu. Ini harus tawang malu nih. Gitu. Jangan hanya sekedar bahwa raga ini fisik selesai. Tapi leluhur kita tidak begitu. Dia breakdown nih. Dengan segala ritus. Ini pakai dengan ritus. Ini ada ritus nih. Tapi di dunia sekarang, bahwa kalau kita berbicara dogma di luar Bali itu, bahwa jiwa ini sama dengan roh, kita tidak nyalahkan itu. Tapi raga kan milu orang atma itu. Di Bali ini ke atmo, yang lain ada ritus tentang atmo, karena atmo itu Tuhan. Sekarang kudang-kudang atmo ingat itu. Tapi di dalam tattoo muncul atmo, kata atmo. Tapi begitu kita berbicara ritus, yang ada ritus atmo. Ini ada roh itu apa gitu. Atmo itu Tuhan, kengken itu Tuhan, gak ada ritus, dia sudah maha menggenap, sudah. Ingat di Bali itu, secara ritus maupun situs itu, sing ada yang namanya ritus memproses atmo. Semua kita berproses jiwa dan roh. Dan raga, jiwa, roh, dan raga. Itu yang itu ngomong pati ritus dewa, ritus buta, ritus itu kan meritus atmo sing lain meritus. Kalau nak ngaber kan macam. Dan niku roh tan atmo. Nah itu sekarang kan ini bahasa ibu kita harus kita pelajari berdasarkan situs. Sandeng. Ampun tegang. Nih, paham lagi coba pikiran, jiwa dan raga. Sekala, berarti kan harus ada hardware nih. Harus ada hardware nih. Harus nyata uris sekala. Kenapa pikiran jiwa jen hardware pikiran, jen hardware jiwa, jen hardware raga. Oh. Itu leluhur kita loh. Ini yang kita tinggalkan sekarang. Hardware pikir kan di otak nih, deh. Berarti kan kena otak nih. Saya hardware jiwa aja. Dia nang orang hati gitu kan. Raga Bali kan hati itu ada jiwa kita. Tapi harus ada hardware, kan hardware. Nah, ini kadang-kadang nangkep ya? Ini skala. Kalau hanya kita berbicara raga, kan coba sing ada nenek kira-kira hidup raga ada apa sing. Nah kan pasti ada raga kan ada otak, ada jiwa. Tapi ini yang sehat atau memang di lock kan gitu kan. Padahal cara mati suri don jiwa aja pikir bahasa yang ada. Ya nak bodoh kan pikir nih bahasa jiwa ini konslet. Kita kan yang maksudnya berbicara manusia sehat nih sehat. Trikaya Parisudha itu tidak bisa dijadikan implementasi daripada sekali. Enggak. Maka ini pikiran, jiwa dan raga. Pikiran, jiwa dan raga. Oke, berbicara ini skala. Dia kan berbicara ini skala nih. Harus nyata nih gitu. Pengseng nanan apa dan pejiwa goib tuh gitu. Masa
masalah skala di jiwa kan dulu tadi itu menyampaikan hati. Oh nggih. Kan nak kejadian raga enggak kan anggon hati nih raga. Hati meskipun dia kan masih dalam konteks abu-abu, bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Jangan nanti hatinya niko kadang hati nyadinya nah hati niko bisa kan dijelaskan hati yang mana. Oh enggak, karena kan yang berbicara skala kan pasti harus bisa. Nih skala kan bisa dijelaskan, masa skala sih bisa dijelaskan gitu. Dan harus tepuk barangnya harus tepuk nih. Nah, niko maksudnya mana barangnya hati dalam Nggih. tubuh kita. Artinya dalam konteks kita berbicara nih ke bicara jani ada hardware kan. Harus ada hardware. Pikirnya hardware-nya kan otak. Kalau dunia sains, artinya sains, jiwa itu ada di belakang otak, kone, yang boleh diskusi sekarang. Kone. Maka liuna stres yang leluhur kita, seng dini jangan hati ini, dini jangan hati ini, oh, aduh, kayak gitu. Kasing ten stres nak kuno, tapi dunia sekarang nak dini kone hati, di otak kone hati, ya di belakang otak, katanya secara sains hati, karena di situ yang menimbulkan perasaan, Makanya kalau leluhur kita seng dini jangan hati nih, tapi dini jangan hati nih. Kadang jantung, paru-paru kan. Nah sekarang ngomongin hardware nih chain dong gitu, chain. Inilah namanya hati kita itu adalah nyamo ajak lekat. Hati kita nyamo ajak lekat. Kan ada hardware-nya. Belin, ragong lah, ada mbok. Nah, dan ragong memahamkan dapat itu kan mungkin. Dia itu kakak kita apa saudara engken Senggih pun je saudara ada papat, mekengken ragong ngajak papat nenek itu yang mendakon. Kan beli daduo, adi daduo gitu, mbok daduo. Banyak sekarang orang keliru gitu. Dari pemahaman nama ketut petung harga kadang paling jenik sehingga beli bapak kan itu yang keliru. Maka harga nyama saudara kita inilah kita Oke, kita tidak bahas itu. Sehingga tapi yang perlu kini sampaikan. Jiwa kita adalah nyamo ajak lekat. Sehingga nyamo ane ajak lekat ada ani di buana alit, ada masih ani di buana agung gitu. Oke. Maka di buana alit nyamo kengken mageluran. Yang cara rago jadi ngomong dogma nih. Kengken ngau nyamo. Prajapati ngomong itu. Hah? Cuma bahaya. Itu bahaya tuh diolasan ampun ngawang tuh. Diolasan. Nyamo di warna alit kan. Beli adi jiwa nih ingat jiwa kan. Oh, Quran kan belahan jiwa nih masa jiwa. Kan ngawang jiwa kan beli adi. Nyamong ngajak papat, dia yang sengingat ngajak beli. Nah, nyaman rago kengken, karena rago itu sendiri, karena ini raga diri anak itu adalah nyaman. Kengken rago memperlakukan. Bangsat cijak dadu dadi sah-sah saja nih. Bangsat cijak pat dadi nih. Ciceng ibu jak papat dadi. Jiwa nih. Jiwa ya kita itu jiwa kita seperti apa? Jiwa rocker gitu,
raka hari gitu jelek nih wah cicing jak papat nih marah dah ke Dulu kita mama. jiwa kita tuh bagaimana kita membangun kedekatan dengan diksi-diksi seperti yang kita ya paling standarnya beli adi ngejak papat itu. Jangan sekali-sekali manggil saudara kita ada di Buana Agung karena dia bertugas. Yang bentuknya yang menjadi detya, bentuknya buta adalah Anggapati, Prajapati. Yen beradi dewa, ratu ngurah, watu made, watu nyoman. Itu yang dadi dewa. Nah itu nanti keilmuan ini. Dan jangan kau Anggapati jaga berat tuh kasusnya kan, berat kasusnya. Nanti kita cerita panjang lah tentang itu. Khususnya nanti kalau udah bahas tentang Ratu Gede, urusan Ratu Gede nanti. Makanya yang paling penting adalah selalu untuk mengingat jiwa kita, artinya kita leluhur kita menitipkan sebuah metode ajaran Bang Ura, metode ajaran yang sampai sekarang menggunakan hati. Raga mau ingat yang hati-hati, raga ingat tuh kan nyamon. Walaupun secara spesifik raga dodonang sarojani begitu literasi musuh beliau non pelajar itu anggapan dah nih. Makin keliru nih. Bukan tidak boleh, ini ritus marah ngomong ritus. Nanti balian marung nantinya wenten ada balian lagi. Wenten harus di balian. Khususnya nih lah taksu rong dua nih harus di balian sing itu nyak ragonya nan. Harus di balian. Kenapa nanti kita cari sesi lain mungkin. Sehingga paling penting itu ya, bahwa saudara kita itu kita tempatkan di hati kita, jiwa, karena itu jiwa kita, itulah nyamuk. Tadi kan ada hardware nih, ya nyom geteh lah hari-hari Allah, masen itu hardware-nya. Terus bagaimana membangun relationship dengan nyamuk di luar diri kita, nah itu kita ritus, ngomong ritus nanti, di ritus nanti kita bicara. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, maka di tegak-tegak pelekat dan raga minimal kita beri labo. Minimal di tegak raga pelekat dan raga moton gitu. Barangnya lah. Atau sehari-hari ingat kan di dalam konteks di tuturnya itu kan aja lali ling sira mampan sira tan lali ling ingsun kan gitu. Dan sap. Raga kan sing sap dan jiwa. Kenapa? Karena ini yang begitu terlalu intinya gini, begitu kita selalu menggunakan jiwa, hati kita di dalam berinteraksi, di dalam menyampaikan apapun, sesungguhnya kita sudah melibatkan saudara kita. Maka kita akan terhindar dari sebuah stres tingkat tinggi itu. Karena jiwa kita itu yang pegang data di Buana Agung loh. Dia terkorelasi dengan jiwa kita yang ada di Buana Alit. Dia sudah tahu, cuman karena pikiran yang sering menguasai diri kita, maka kita tidak pernah lagi sekarang menggunakan jiwa kita, sehingga data-data yang ada di Buana Agung ini miss. Sehingga pisaga ketakonan ini, padahal pisaga sing nawang gitu. Padahal kita sudah tahu. Kalau kita betul-betul menyatu dengan jiwa kita, maka semua data itu kita bisa baca. Karena dia sebagai buta dan juga sebagai dewa di Buana Agung, sebagai sumber informasi. Paham ya? Ini kan menghilang sekarang. Kita jarang menggunakan hati kita. Padahal menggunakan hati kita di dalam berkarya, di dalam membangun relationship, di dalam menciptakan apapun. Kalau sekan nganggon hati kan ini orang mau taksu. Padahal ini kita sudah dibimbing oleh jiwa kita sehingga nyat dan keletak. Ini ngomongin rasa gitu.
bukan perasaan. Perasaan itu lahir dari pikiran, tapi rasa itu lahir dari jiwa kita. Dia ngampura, dia sering meden anak ini dalam konteks niki jelek-jelek punya dia tapi sukses mau oh yang peden ya sukses mau gitu. Berarti tidak melukai perasaannya. Iya kan tidak merusak pikir perasaannya kan tidak merusak pikirannya. Kalau betul-betul kita tuh marah dengan istri, dengan teman, dengan apa, dengan jiwa itu. Karena kita ngomongin nanti kita masuk ke seksi ngereh nih baru kan kelihatan. Nanggap nih. Inilah esensi-esensi dari ajaran leluhur kita yang sudah kita tinggalkan tanpa kita sadari. Karena sering kita melatih pikiran kita sekarang ini. Dunia pendidikan semua 100% pikiran dilatih. Saya ada sekolah jiwa kecuali di Bangli kan. Itu sekolah jiwa karena ya sakit. Tapi ini kan tren ini makin katanya pikiran itu bukan kita. Kenapa? Iya kan gini. Niki kan skala kita artinya hardware betul memang betul itu tapi nyen sih ragu baru ngomong efek ini skala ini penjelasan nih pikiran kita bukan kita karena kita selalu menganggap diri kita adalah pikiran padahal pikiran itu bukan diri kita. Pikiran itu alat kita, tubuh ini kan juga alat dari kita, jiwa kita. Maka sesungguhnya yang punya yang paling bagus adalah tubuh kita dikuasai, jiwa kita yang sebagai leader dari raga ini baru bagus. Yang pikiran dari leader, maka kita akan ditarik ke masa lalu dan ditarik ke masa yang akan datang. Maka dia harus hadir di saat sekarang sehingga jiwa kita baru kalau pikiran ada di sekarang baru jiwa kita bisa akan kita rasakan. Kalau pikiran kita ada di masa lalu, pikiran kita ada masa yang akan datang, maka jiwa kita tidak bisa kita rasakan. Maka dalam konteks mungkin orang-orang spiritual mengajarin meditasi, fokus rasakan karena dia ingin menarik pikiran itu hadir. Mahal itu biayanya. Niko ben agak ngutang kai ben mayah ben kena mai kayak kan carane yang kalau kita masuk ke dunia ini belajar apa 24 jam raga itu bisa meditasi sing mayah gratis nih gitu. Niki yang paku tidak pernah dibuka oleh Sing nawang Mas bukan tidak pernah dibuka sing nawang karena dia sering didatangi oleh guru-guru spiritual yang mengajar medagang meditasi nih kan. Takon dia tentang berjiwa bahasa ngerti. Jadi dia tuh nawang karena tian memaco gitu. Unyu nak nawang nih karena tian memaco gitu. Dan ada orang-orang yang memang berbicara tentang talent, kelahiran talentnya goib besatuan gitu. Indigo apa semua gitu. Padahal mau gamang gitu. Cen dan gamang DT tonyo mok diliu jeng ada. Tapi ini ada ya? Ada. makin kalau skala di Memedi. kalau skala Nah, Niki dulu beraga, Niki dulu peragat. Raga-raganya. Niki kan ampun uning, oh jiwa itu ternyata nyamu aja lekat gitu. Sehingga dia manbo raga main perasaan, lo pikir manbo raga rasa. Perasaan aja rasa apa tuh enggak? Logika kemana? Ke rasa tapi ke perasaan. Logika itu adalah software dari pikiran. Sehingga pikiran bekerja, kalau dia menyimpulkan, pikiran itu yang ya raga berpikir, simpulan langsung, kayak jelek itu pikir. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang sing ada kesimpul, itu logika. Kita berpikir nih, tapi tidak menyimpulkan, itu logika. Tapi raga berpikir langsung kesimpulan, Pak Ngurah sombong. Pikiran
Udah sadin itu. Cirinya, merago berpikir berlangsung menyimpulkan, jek do sadin. Karena yang lah data, yang jiwa itu, yang lah data. Sekarang nyet, tek gitu, jak saja betul. Saya merasakan itu. Ini yang hilang, nyet jak ledak itu hilang kan nih. Karena rago sing tahan ngangon jiwa kita. Ya enggak? Overreaktif itu kemana? Hah? Overreaktif. Nah itu kan, Yang terlalu nah itu sebuah gangguan dari pikiran, ya. harap. Nah itu saya dunia yang nak Bali ngomong bengkung, berarti kemana ke panggung aja, lukat ya itu jegar ya. Serius. Maka dalam. Nak bengkung nih ke apen pangkung nih, dia terkondemnasi oleh apen pangkung. Yang ada beberapa teman yang ngoyong dak ling tabanan tapi ngelumah di Sentuka itu, jak bangkung nih. Nak cenik nenek kena arti bengkung nih, beng tu api, kung tu pangkung nih. Maka dia harus selaraskan itu. Aluh dong ngencana bengkung. Tapi yang jadi bahasa overreaktif kan, nah hiperaktif gitu. Hiperaktif itu masalahnya bengkung. Ini kan definisi yang pinak kuno kan bengkung nih. Engke sih nak bengkung tuh. Apakah nak bengkung atau nak hiperaktif? Nah niko benjang jak nyatuan gitu. Niki dumun. Nah makin raga niko napi sih. Kan uning bening raga, tapi napi niki gitu. Hah? Nggih, kan tubuh nih, tubuh bahasa sains nih tubuh. Tapi raga niki napi gitu. Niki penting nih kenapa dia harus berbicara dengan bahasa ibu dumun. Kan raga bekaden awang kan nih. Kalau dari definisinya raga itu sebenarnya identitas. Iya, cuman kan esensinya dulu kita cari. Identitas kan kalau raga membusana baru kita akan kenal identitas kan. Raga ini adalah pelinggih. Ingat. Raga ini adalah pelinggih. Karena kita akan berbicara Buana Agung, ada pelinggih di Buana Alit bahwa kita ini pelinggih. Pelinggih mangku dalam. Pelinggih palungguh. Nah ini kan tegak, linggih, lungguh. Kita diskusi nanti. Ini ngelang-ngelang warisan mau ngerti tegak linggih lungguh. Sekarang kan sudah tidak bisa terlalu makna dari tegak linggih lungguh. Kenapa penting sekali kita menyampaikan raga ini adalah pelinggih? Karena kan nyatuang nis kalau nanti dijejang nis kalau nenek manseng ada pelinggih nih gitu. Hawe. Sang tongos nih di jantung bang tongos nih onyo nih pelinggih nih onyo pelinggih nih. Ngerti nggak? Pelinggih apa? Pelinggih aksara. Nangkap nggak? Mindset niki nggak? Abang sing nak tubuh benar, sing ada, sing kan dari awal yang tidak ada, tapi yang mencoba mengajak bagaimana leluhur kita memberikan sebuah ajaran gugon tuon. Gitu. Ya nale di ada sumber sing ada nih. Kita sering ke distract oleh pikiran kita. Gitu. Coba kalau kita paham nih, benjang kalau sudah ngerti, coba duduk, rasa kan, silen asal. Nah malah jebos
Ini beli adi jam-jampan. Rasa muncul. Sehingga di dalam konteks niki, sehingga pelingih-pelingih niki kita akan bisa rasakan. Pelingih sini bisa kita rasakan. Sehingga ada sensasi. Kalau kita ngomongin hadirnya nyamuk, kita lihat mata, hidung, mulut, telinga, itu hadirnya nyamuk. Rasa, sehingga itu rasa raga, rasa jiwa, rasa pikiran. Rasa jiwa, rasa pikiran, rasa raga. Lalu dengan cetak tanjung, keleng bangsat, sakit. Apa itu sakit? Apa itu sakit kira-kira? Kan raga sakit. Cicing cai bangsat cai gitu, apa itu sakit? Sakit. Apa itu sakit? Pikirnya jiwa bisa sakit, raga sampai suyah mata itu berarti jiwa itu sakit. Karena sakit. Asal kita sudah ada rasa raganya, yang apa ini memvalidasi dengan perasaan, validasi semua itu. Kita selalu dipermainkan oleh pikiran kita, padahal jiwa kita tidak kenapa-napa, tapi pikiran itu mau kalian sakit hati mana gitu. Padahal yang sakit hati gitu. Jiwa kita sakit itu bisa kita lihat dari sebuah sensasi yang timbul di raga kita gitu. Nangis, suyah kan, mulut, kuping mendengung, itu baru sentuh jiwa kita. Nah, gue ngomong kini ke Raja Pati, pikir mempengaruhi kita, nih apa nih, langsung mood alert warning ini langsung nang wah kabur banget. Padahal enggak, jiwa kita membeli nen lu nak apa nih agak udah kemudian nih ada kode kini nih kan gitu meskinya beli adi nen malu nih nah kan nen adi ada kode sana gitu kan tinggal gitu kan. Tapi begitu pikiran udah menguasai kita, wah jek langsung mocot gitu. Padahal kita sudah ditunggu. Selalu ada komunikasi dengan jiwa kita. Nyet dan keletak gitu. Nyet dan keletak. Maka dalam konteks skala ngomong buana alit, maka raga itu adalah pelingih. Sehingga ada 3 hal yang dilakukan, yang wajib kita lakukan untuk merawat pelingih kita gitu. Apa salah satu?